lanjut Iya. ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Oke, mungkin kita ini ya, jawab yang pertama dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Syifa Alia dari Matematika Uni Musa Mus Merauke. Nah, terkait IPK minimal S1 daftar ke S2 berapa? Terus pengaruhnya sebesar apa kan? Misalkan di Jerman dan di negara yang lain. Sejauh yang diketahui aja lah. Oh, ditambah lagi IPK-nya sekarang Oke. 2,91. Oke, untuk masalah IPK sih, mungkin di beberapa beasiswa ada yang menyaratkan. Tapi itu sekedar untuk, syarat administrasi saja. Jadi untuk, seperti halnya kayak kalian daftar kerja tuh ada minimal IPK 3. Tapi setelah lolos IPK-nya 3 ya ada kayak seleksi lain untuk menentukan kalian lolos, cocok nggak dapat beasiswa. Jadi untuk misalkan di beberapa beasiswa itu ya ada, IPK itu berpengaruh untuk sebagai ya penyeleksi awal lah Ya. dari para pendaftarnya. Tetapi kalau untuk pendaftaran ke universitas, kalau menurut saya sih, jadi jawabannya bisa iya, bisa tidak. Saya tidak tahu pastinya. Jadi yang saya tahu pengalaman saya di BON dulu, ketika saya mendaftar, ya memang akan ditanya seperti kayak, apa ya, kartu apa sih itu, hasil, nilai semuanya itu loh Mas, Transkrip. transkrip. Nah ya, transkripnya itu kemudian IPK-nya. Nah terus, tetapi yang lebih dipentingkan lagi itu biasanya di kampus itu ketika kalian mendaftar program S2, apakah background pengetahuan kalian tuh sudah cocok dengan, standar yang mereka, punya. Misalkan saat itu saya mendaftar di BON S2, syaratnya misalkan harus sudah mengambil katakan real analysis, harus sudah mengambil aljabar linier. Jadi ada mata kuliah yang harus sudah kalian ambil ketika S1. Jadi ketika salah satu dari mata kuliah itu, belum kalian ambil meskipun IPK-nya tinggi, ya mungkin kemungkinan kalian untuk diterima juga jadi berkurang kalau menurut saya. Jadi kalau untuk pendaftaran di kampus itu lebih ke ya, tergantung kampusnya dan lebih ke, apa ya, background S1-nya, background keilmuan S1-nya, seperti itu. Nah, jadi mungkin sedikit menambahkan sekaligus merangkum ya. Jadi pertama adalah IPK itu bisa dibilang sangat penting karena itu dilihat waktu berkas pendaftaran formulirnya lah. Jadi kalau misalkan dari beasiswanya itu mensyaratkan sekian, terus nanti di bawahnya itu biasanya dari sisi berkas itu langsung ditolak dan itu kan bahaya. Jadi benar-benar pentingnya di situlah. Kalau misalkan itu sudah memenuhi batas Iya, minimalnya, iya, setelah itu ya tinggal yang lain-lain kan nantinya kan. Jadi iya, ya tolong tetap diusahakan ya bagaimana caranya minimal ya sesuai dengan syaratnya. Nah, syaratnya dapat dilihat dari mana? Ya tinggal dilihat dari ini ya kalau misalkan seperti LPDP tadi kan bisa dilihat dari webnya LPDP syaratnya apa saja kan. Jadi bisa iya, dicek di situ. iya, Dan yang lainnya ya sisanya itu tadi sih. Jadi IPK itu ya bisa dikatakan kunci saja. Jadi jangan lupa setelah IPK-nya dapat, ya yang lain-lain itu juga dikembangkan kan. iya, Itu aja iya, sih. iya, Oke, terus mungkin kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya ya. iya. Wah, tadi berarti harus di ini ya, trigger dulu baru ada yang bertanya lagi ya. Diperkenalkan saya M. Aryana Sahula dari UIN Wali Songo. Nah, dari tadi bahas beasiswa S2 dan S3. Bagaimana dengan beasiswa S1? Karena S1 belum ada penelitian-penelitian. Selain itu, saya juga maba, belum tahu apa-apa. Kira-kira beasiswa apa yang ada untuk mahasiswa S1? Nah, cocok nih. Soalnya kan tadi juga dapat beasiswa S1 kan? Ya untuk S1 tadi kalau di Indonesia, ada yang misi, kemudian ketika kalian sudah masuk di salah satu kampus ya nanti ada kan, biasanya kan ada diumumin beasiswa-beasiswa apa yang bisa kalian daftar. Misalkan dulu ada beasiswa yang dari contohnya misalkan dari CIMB Niaga atau beasiswa apa ya, dari Tanuto Foundation mungkin ada. Jadi tinggal kalian aja yang proaktif mencari tahu untuk info
beasiswanya yang dari kampus. Kemudian untuk beasiswa ke luar negeri, untuk S1 banyak, setahu saya tinggal kan sekarang nih zaman sudah canggih nih ya, ada Google, tinggal kalian aja scholarship misalkan mau kemana, scholarship to Turkey for bachelor degree, pasti ada itu. Ya, sebagai contoh yang untuk S1 ada yang beasiswa ke Turki itu di-cover mulai dari, les bahasanya, persiapan bahasa, kemudian pendaftaran dan biaya hidupnya, semuanya sudah di-cover. Kemudian ada di mana lagi yang ada beasiswa S1 ya? Di Jepang juga ada, melalui yang namanya Monbuka Gakusho itu. Jadi biasanya kalau untuk beasiswa S1 yang ditanyakan ya masih seputar, kemampuan SMA biasanya. Tapi karena saya tidak, mendapatkan beasiswa S1 di luar negeri, jadi ya saya tidak bisa memberikan gambaran seperti apa proses seleksinya. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kayaknya saya bisa menambahkan lah nanti kalau yang pertanyaan selanjutnya. Untuk S3 pendidikan matematika, negara mana yang cocok? Apa perlu ditambahkan CV yang berisi karya? Apakah boleh bawa keluarga? Wah, ini yang bawa keluarga bisa jawab ini. Oke. Oke, untuk yang jadi untuk masalah pemilihan negara itu sebenarnya masih terlalu luas kalau negara. Jadi kalau S3 itu lebih ke Kampus. riset yang kalian lakukan. Iya, riset yang kalian lakukan, kalian itu pengennya misalkan riset dengan ada nih suatu paper terkenal misalkan penelitiannya bagus-bagus, kalian pengen riset dengan si profesor A ini. Nah, kalian kejar tuh si profesornya. Jadi tidak hanya terpaku pada mau di negara mana. Jadi untuk S3 itu lebih terpaku ke risetnya kalian akan cocok nggak dengan si profesornya itu. Kalau risetnya saja sudah tidak cocok ya bagaimana bisa melakukan penelitian misalkan bersama gitu dengan profesornya, intinya gitu. Terus untuk masalah bawa CV, keluarga ya ya. boleh-boleh saja, kenapa tidak? Oh iya, masalah CV, apa perlu ditambahkan CV yang berisi karya? Maksudnya seperti apa ya ini? Saya enggak. Mungkin seperti yang udah dijelaskan tadi kan, kita harus menuliskan Publik. semuanya kan. Ya publikasi dan sebagainya kan seharusnya. Iya, publikasi. Iya. Ya, untuk S3 publikasi lebih make sense lah, lebih masuk akal untuk ditulis karena ya pasti akan dilihat lah mungkin oleh komitenya itu publikasi kalian seperti apa. Kemudian untuk masalah boleh bawa keluarga ya pasti boleh. Pasti boleh. Tergantung punya uang Jadi atau untuk tidak. beasiswa LPDP. Iya, untuk yang LPDP kemarin itu ada tunjangan juga untuk anggota keluarganya. Jadi dana beasiswa yang disediakan kan cuman untuk mengcover 1 orang. Tapi kalau emang anggota keluarganya ikut, di sini yang dimaksud keluarga itu istri sama anak loh ya, bukan kakek, nenek, paman ikut semua. Jadi ada ada allowance sendiri untuk yang keluarga inti yang dibawa kalau dari LPDP. Dan selain itu meskipun nggak ada allowance dari beasiswanya untuk keluarga, di beberapa negara Eropa itu ketika kalian punya misalkan anak kecil atau anak yang di bawah umur 17 tahun, nanti itu anaknya akan mendapat semacam jaminan sosial lah dari pemerintah setempat. Jadi kebutuhan anaknya nanti gimana ya, jadi setiap bulan nanti si anak itu akan menerima sejumlah uang untuk paling enggak anaknya bisa mendapatkan hidup yang layak lah. Jadi jangan takut nanti kalau misalkan kalian mau kuliah di Jerman terus nggak dapat allowance buat keluarga, ya tinggal nanti apply ke pemerintah setempat, nanti biasanya ada yang namanya mungkin untuk child allowance atau yang mungkin kalau istrinya masih nungguin anaknya dan nggak bisa kerja karena masih nungguin anaknya, itu ada yang dinamakan nanti parental allowance atau maternity allowance. Itu nanti dapat sebagai kompensasi karena si istrinya nggak bisa kerja. Terus ada berbagai macam. Jadi jangan takut, jangan permasalahkan kalau bawa keluarga itu bisa menjadi masalah. Oke, memang pengeluaran biaya finansial akan meningkat, tapi dengan adanya misalkan bantuan dari pemerintah setempat itu nggak akan jadi masalah kalau menurut saya. Iya. Oke. Oh ya, sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi saya batasi untuk yang 3 ke depan ini saja.
Jadi untuk pertanyaan lain kalau misalkan masih ada, karena masih ada satu lagi ya 4 ini aja lah. Jadi saya batasi 4 ini saja. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya nanti ya bisa boleh di-share kan ya untuk alamat emailnya. Oke. Iya. Di selanjutnya saya ingin menambahkan sedikit lah untuk yang S3 Pendidikan Matematika. Kalau saya sendiri untuk S3-nya itu di Matematika Murni, tapi kampusnya di NII NTU Singapura. Yang mana NII itu National Institute of Education dan itu juga ya dapat dikatakan ya kampus yang bergeraknya di bidang pendidikan. Nah, untuk yang S3 sendiri yang di NII Matematika, Pendidikan Matematika, saat ini ada, kenapa saya lupa namanya ya? Nanti mungkin bisa saya share lah untuk. Jadi Mbak Puspitasari dari UNJ Universitas Negeri Jakarta itu baru S3 juga di sana kan. Jadi kalau misal tertarik untuk tanya-tanya bisa mungkin search di Instagramnya puspita.sari kalau nggak salah kan. Dia bisa tanya-tanya itu kan. Karena ya sama-sama melakukan S3 Pendidikan Matematika. Dan sejauh yang saya rasakan ya waktu itu ya dosen-dosennya pun juga terlihat expert sekali di bidang pendidikan ya. Dan akhirnya karena mereka expert di pendidikan, waktu mengajar yang murni pun juga terbawa kan, jadi pedagoginya pun juga berbeda. Cuma kekurangannya kalau di Singapura memang sangat mahal. Jadi ya itu tadi, kalau dari sisi kualitas tentunya tidak diragukan lagi, tapi dari sisi biaya ya luar biasa sekali lah, sampai beberapa miliar lah kalau untuk menyelesaikan sampai S3. Itu belum sama biaya hidup, jadi hanya biaya kuliahnya saja sampai M. Oke, jadi kita bisa lanjut ya yang selanjutnya ya. Semoga bisa menjelaskan tadi. Jadi kita batasi 4 yang selanjutnya saja karena waktunya terbatas. Jadi selamat sore, saya Raihan dari UGM. Untuk di Jerman atau mungkin Eropa secara umum, beasiswanya menerima pendaftar misal untuk S2, tapi setelah selesai S2 dalam negeri, karena saya pernah mengikuti sosialisasi untuk yang Chevening yang untuk Oxford dan Cambridge menerima walau telah lulus S2. Oke. Kalau setahu saya sih diperbolehkan aja ya orang misalkan S2 berkali-kali sih di sini. Jadi Ya, ada kolega saya juga dia udah S2 3 kali, S1-nya dia juga 3 kali dia. Jadi beberapa negara. Jadi kayaknya nggak masalah sih untuk itu. Tapi ya perlu diklarifikasi juga dengan beasiswanya karena ada yang beasiswa yang punya persyaratan tertentu. Jadi intinya balik lagi ya cek informasi dari beasiswa tersebut. ya. Intinya beberapa beasiswa boleh dan ada yang tidak. Jadi harus cek lagi. Iya. Oke. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Salam kenal Mas Ardi, saya Max Rizal, dosen kampus IT ya. Ini ya bisa dibilang kakak saya ya. Pertanyaan saya satu, karena sudah berkeluarga, nah ini banyak yang tanya kayak gini ya. Bisa nggak ajak keluarga untuk S3 di luar negeri, apakah memungkinkan? Tadi sepertinya sudah sempat disinggung juga ya. Terus yang jurusan keamanan komputer Bisa dari, sekali. ya, jadi sudah disinggung, intinya sangat bisa. Dan kembali lagi ya nanti untuk pengaturan uangnya ya kembali lagi kan bisa diatur sendiri kan. Karena kan pasti lebih terbatas kan. Terus jurusan keamanan komputer dari sisi teori computer science dengan basic aljabar ada nggak yang di luar negeri ya? Mungkin pengalaman di Alto dan di Bonn. Iya, kalau untuk di Alto sini sih memang Departemen Matematik sama Computer Science tuh sangat itu sekali ya, erat. Jadi banyak sekali riset kolaborasi antara dua departemen ini. Salah satu ini teman sekantor saya ini dia meneliti semacam wireless network, tapi dia dengan menggunakan alat aljabar dengan menggunakan lattice atau semacam itu. Jadi dan banyak juga kayak misalkan anak komputer misalkan kuliahnya memang di matematik, belajar mata kuliah matematika. Jadi kalau di Alto sih peluangnya memungkinkan. Jadi ketika kita belajar teori komputer dengan menggunakan aljabar tuh ya bisa aja dikombinasikan.
Banyak sih sepertinya. Jadi saya lakukan tadi, misalkan yang saya sebutkan tadi tentang matrix factorization, itu kebanyakan yang melakukan risetnya itu orang komputer, tapi mereka nggak paham kayak di balik struktur matriksnya itu ada apa. Mereka cuma melakukan algoritma, oh algoritmanya bagus, tapi mereka nggak tahu mungkin dari struktur matriksnya ini kita bisa mungkin mengusulkan algoritma mungkin yang lebih efisien. Jadi ada satu hal plus lah yang mungkin bisa didapatkan ketika kita bisa mengkombinasikan matematika sama computer science itu. Oh ya, mumpung saya masih ingat juga ya, saya ingin menambahkan tentang yang keluarga tadi ya. Jadi ada baiknya ketika survei tentang negaranya, pengen dibawa ke negara mana, itu juga dilihat tentang biaya hidupnya ketika kita membawa keluarga. Karena beberapa negara, seperti pengalaman saya ya, waktu di Singapura, itu bawa anak, misalkan ya. Jadi anak itu kalau misalnya dia masih bayi, kemungkinan untuk mendapatkan ruang yang bisa share. Jadi yang satu apartemen share sama orang lain itu sulit. Jadi harus ya satu ini sendiri lah, dan itu otomatis pertama ya lebih mahal. Terus yang kedua mungkin tentang imunisasi. Jadi beberapa negara kalau seperti di Jerman kan malah disuruh kan untuk imunisasi dan sepertinya free ya. Ya kan? Nah, kalau di Singapura kalau saya melihat dulu itu mahal sekali itu. Dan biaya dokter di sana juga mahal. Jadi itu ya kalau ditanya bisa bawa enggak, ya tentunya sangat bisa. Tapi ya harus dipertimbangkan itu tadi, meskipun ya sebenarnya kalau bawa keluarga kan ya meskipun biayanya lebih tinggi tapi kan bisa jadi penyemangat kita kan. Itu salah satu pentingnya. Dan saya mau menambahkan juga Mas, ketika membawa keluarga itu dicek juga kayak nanti kira-kira nanti statusnya istri sama anaknya sebagai apa nih. Jadi kan ada berbagai macam visa tuh. Ada visa kumpul keluarga, ada mungkin nanti istrinya mau kerja di sini, nanti kan visanya beda-beda itu. Itu perlu dipertimbangkan juga. Kemudian tadi masalah ya itu aja deh daripada nanti terlalu lupa namanya saya. Nanti kalau ingat. Ya intinya sangat boleh dan harus mempersiapkan. Ya, gitu aja intinya itu. Ya. Oke. Nah ini lanjut. Ini juga sering sekali ditanyakan ya. Jadi perkenalkan, saya Juanda Kelana dari UIN Walisongo. Jadi dari Bank Kelana ya. Untuk apply PSD, apakah sebaiknya komunikasi dengan calon supervisornya dulu? Terus untuk letter of motivation isinya apa saja? Terima kasih banyak sebelumnya. Jadi untuk yang PhD, kalau tahu saya sih ada beberapa cara. Salah satunya ya memang kalau memang kita sudah ada koneksi ya kita manfaatkan koneksi itu dengan si calon profesor. Tapi ada juga yang orang-orang karena kita tahu oh beliau ini adalah orang yang ternama nih di bidang ini. Kalian nulis email resmi menyatakan kalau saya tertarik untuk bergabung dengan grup risetnya. Nah, nanti mungkin dari situ nanti akan ada diskusi, mungkin nanti oh ya kamu S3 saja di sini. Kadang ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti saya sebutkan tadi dari kayak lowongan kerja S3. Jadi dan lowongan S3 ini biasanya umum kalau untuk di Eropa. Biasanya nanti lowongannya ini akan diposting di kayak mungkin grup European Mathematical Society atau mungkin biasanya diposting di lowongan kerja kampus biasanya. Ya, itu yang saya tahu, Mas. Kemudian untuk letter of motivation ya. Letter of motivation itu ya yang saya tulis biasanya sih ya terutama background risetnya tadi yang pernah saya lakukan apa. Kemudian bagaimana minat riset itu terbangun. Jadi misalkan oh kok bisa saya tiba-tiba nyemplung di dunia teori modul itu kayak gimana? Mungkin saya cerita, saya dulu mungkin pernah ngambil struktur aljabar, ternyata saya pikir itu menarik sekali karena merupakan perumuman dari bilangan atau dan lain sebagainya. Kalian cerita itu. Kemudian selain itu kalian juga harus ngomong cerita kenapa kalian minat ke situ. Kalian minat ke grup riset itu kenapa? Kemudian setelah itu kalian biasanya cerita kira-kira hubungan apa yang dapat kalian berikan dengan background kalian ke grup riset yang baru itu. Kira-kira dengan
alat yang kalian punya itu kalian akan membantu penelitian di situ apa enggak. Nah, itu salah satu contohnya kemarin ketika pas saya apply S3 setelah diterima ya, setelah udah kerja beberapa lama, saya tanya-tanya nih sama si profesor. Kan katanya ada beberapa kandidat nih. Kenapa saya yang dipilih? Meskipun bidang S2 saya itu beda jauh sama riset penelitian S3 di sini yang lebih ke aljabar. Terus kan bidang S2 saya lebih ke arah geometri dan topologi. Kemudian saya nanya si profesor. Terus jawaban beliau ternyata, oh mungkin dengan background kamu yang dari geometri dan topologi akan memberikan insight yang berbeda dengan masalah yang ada di sini. Kan orang-orang sini mungkin nggak punya background geometri nih. Jadi kita nggak punya nih alat dari geometri. Dengan adanya kamu mungkin kamu bisa nanti kasih ide nih alat dari geometri itu apa aja. Jadi kalian harus bisa bikin jembatan ini antara background yang kalian miliki sama kira-kira di tempat riset nanti itu background-nya itu akan kalian bisa digunakan kayak gimana hubungannya itu? Gimana kalian menggunakan background itu untuk membantu penelitian di tempat yang baru itu? Oh, oke. Jadi semoga menjawab ya itu tadi ya. Jadi isinya apa saja ya. Karena tidak semua beasiswa itu memerlukan itu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Jadi cek dulu syaratnya apa kan. Oke, ini pertanyaan. Itu juga kadang juga dituliskan di beasiswanya di letter of motivation-nya harus memuat ini. Itu dicek juga itu. Kadang ada seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Pas kali nanti jam 5 selesai ya. Jadi ini dari kawan saya ya. Perkenalkan Kak, saya Hendy Kurniawan, alumni S1 UNJ 2015. Saya minat melanjutkan S2 jurusan Ekonomi dan Bisnis di Eropa. Bisa di Prancis, Belanda, Jerman, dan Asia, Jepang atau Asia Tenggara. Apa saja kendala yang dihadapi selain tes bahasa Inggris? Apakah ada tes bahasa negara tujuan? Nah, ini penting juga kan, salah satunya karena di Jerman kan ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang tidak, setahu saya sih. Iya. Oke, mungkin yang pertama yang perlu dipikirkan itu kan itu S2-nya mau jurusan ekonomi dan bisnis. Ketika apply di kampusnya harus dipastikan apakah nanti Mas Hendy ini bisa qualified bisa diterima karena kan S1-nya matematika. Apakah pengetahuan ekonomi kan seperti yang saya katakan mereka kan pasti punya standar kayak harus punya pengetahuan ini selama S1. Jadi di cross check ke kampusnya apakah background S1 saya bisa untuk mendaftar S2 di jurusan ekonomi di kampus itu. Itu yang pertama. Kemudian masalah negara bahasa tujuan selama program kuliahnya biasanya disebutkan selama program kuliahnya itu menggunakan bahasa Inggris, jadi tidak perlu ada tes bahasa negara tujuan, misalkan bahasa Jerman, kecuali memang programnya dalam bahasa lokal setempat. Nah, itu Anda harus mengikuti tes sendiri. Tetapi saran saya, meskipun kalian kuliah di tempat yang menggunakan studinya itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris, meskipun itu yang kayak di Jerman, di Belanda, di Perancis, mereka kan bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Nah, itu ketika kalian belajar bahasa negara tujuan itu, kalian akan lebih memahami dan lebih memudahkan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kalian ke supermarket kan kalian otomatis semua produknya kan nggak pakai bahasa Inggris. Kalau kalian nggak paham bahasa setempat kan nanti ya oke, bisa pakai Google Translate. Tapi kan kalau lama-kelamaan ya kalian bakal capek. Nah, paling nggak ketika kita bisa belajar sedikit-sedikit bahasa negara tujuan itu akan lebih memudahkan hidup kalian di situ dan otomatis kalian juga akan lebih memahami budaya orang situ. Dan kan dengan seperti itu kan kalian bisa nanti mungkin bisa ketika ada orang nyapa kalian bisa membalasnya dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya. Ya intinya akan jadi poin plus lah kalau misalkan ini ya. Karena sehari-hari kan juga kadang-kadang lebih enak kalau kita bisa bahasanya mereka ya. Iya. Dan orang Jerman, Perancis itu agak susah kalau diajak bahasa Inggris, Mas. Jadi mereka sangat
ego dengan bahasa mereka sendiri. Ketika kalian di Germany, mereka expect kalian untuk bicara bahasa Jerman. Beda halnya dengan negara-negara Skandinavia kayak Denmark, Norway, Sweden, Finland. Itu kalau ada orang yang nggak bisa bahasa lokal setempat, mereka automatically switch ke bahasa Inggris, dan karena semua orang bisa bahasa Inggris. Jadi di sini itu apa ya? Jadi itulah yang kadang bikin saya minat saya untuk belajar bahasa lokal sini tuh agak sedikit turun karena ya semua orang ngomong bahasa Inggris. Terus ngapain belajar bahasa lokal lagi gitu. Cocok gitu. Tapi kalau di beberapa negara, ya ini yang saya alami ya di Singapura ya, kadang itu rasanya nggak enak kalau nggak tahu bahasa orang lah. Jadi kalau di sana kan semua orang bisa bahasa Inggris, tapi mereka juga harus tahu mother tongue lah. Jadi kadang-kadang itu supervisor saya ngobrol sama yang lain itu pakai bahasa Cina kan. Dan kadang nyebelin sih, kita nggak paham sama sekali. Nah itu. Dan itu juga belajar bahasa itu juga ada gunanya. Suatu ketika misalkan kalian nggak tahu nih ada aksi rasisme atau apa, kalian bisa mendefend diri kalian. Itu terjadi pada saya satu kali, dan saya bisa ngomong. Ketika kalian diem aja ya kalian, wah orang ini bisa malah jadi sasaran empuk ini. Intinya buat memudahkan hidup sehari-hari. Ya. Oke, terima kasih sekali ya. Jadi ya saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya ya berbagi, luar biasa tadi ya. Banyak sekali tips-tips yang bisa kita dapatkan, dan juga semoga jawaban-jawabannya tadi ya benar-benar menjawab lah pertanyaan dari teman-teman dan adik-adik semuanya.